Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual di mata kuliah pengembangan sentra di mana kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran BCCT. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifa Sifa, Amalia Siria, Ersa Fitriani, Maudina Nurhayati Yuniar, Mega Lestari, dan Meli Melawati. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran BCC. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian BCCT. Pengertian BCCT yang akan dijelaskan oleh Saudari Maudina dan saya sendiri, Mega Lestari. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada Mega yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Nah, menurut Pak Lupi tahun 2009, BCCT merupakan singkatan dari Beyond Center and Circle Time. BCCT ini merupakan konsep belajar di mana guru-guru menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran BCCT merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, Hitchcock, dan Reggio Emilio. Model ini dianggap cocok untuk anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di Indonesia sendiri, BCCT ini lebih dikenal dengan pendekatan sentra dan lingkungan. Nah, sejarah BCCT ini dimulai atau ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Pamela Phelps, seorang tokoh pendidikan di Amerika. Konsep pelajaran BCCT ini ditemukan berdasarkan hasil teoritik dan pengalaman dokter tersebut selama 40 tahun mengabdi di Creative Center for Childhood Research and Training, CCCRT, di Florida, sebuah lembaga penyedia pelatihan dan penelitian tentang perkembangan anak di Amerika Serikat. Nah, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sendiri secara resmi mengadopsi pendekatan BCCT ini pada tahun 2004. Nah, pertama kali model ini diterapkan dan dikembangkan di Indonesia di Sekolah Al-Falah, Ciracas, Jakarta Timur, yang langsung dibina oleh CCRT tersebut. Nah, sebelumnya pada tahun 2003 si BCCT ini disosialisasikan oleh Direktorat PAUD kepada seluruh pengelola pendidik PAUD juga di Indonesia melalui seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan. Nah, penerapan metode ini dilaksanakan secara bertahap dan dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh Mega. Baik, terima kasih Saudari Maudina. Selanjutnya penjelasan tentang BCCT. BCCT adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada pemusatan anak dan eksploitasi lingkungan, di mana anak dirangsang untuk secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran. Nah, selaras dengan perkataan NIDAR tahun 2009, yaitu dalam pelaksanaannya, anak dituntut aktif dan kreatif dalam kegiatan di sentra-sentra. Artinya, anak aktif melakukan percobaan dan penelitian sehingga anak belajar dari pengalaman yang diperoleh
yang diperolehnya. Sedangkan pendidikan berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran BCCT ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan tahapan perkembangan anak yang mengacu pada perkembangan potensi dan minat setiap anak melalui penyediaan lingkungan belajar yang kaya dan memasukkan esensi bermain pada setiap pembelajaran. Nah, esensi bermain yang meliputi perasaan senang, bebas, dan merdeka harus menjiwai setiap pembelajarannya. Nah, ada beberapa poin dasar dalam metode PCCT ini, yaitu pijakan, sentra main, dan saat lingkaran. Nah, pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak. Sebagai dasar untuk, nah, sebentar. Nah, model pembelajaran BCCT ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan tahapan perkembangan anak yang mengacu pada perkembangan potensi dan minat setiap anak melalui penyediaan lingkungan belajar yang kaya memasukkan esensi bermain. Nah, jadi BCCT ini adalah saat lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak-anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak apa-apa yang akan dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Jadi BCCT ini menggunakan 4 pijakan untuk menduduk perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum bermain, pijakan pengalaman main setiap anak, dan pijakan pengalaman setelah main. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai landasan utama dalam teori BCCT yang akan dijelaskan langsung oleh Alifa dan Amalia Siria. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya penjelasan tentang landasan teori BCCT. Berikut ini beberapa pandangan tokoh yang mendukung metode BCCT. Di antaranya yang pertama ada Jean Piaget. Anak menjalani tahapan perkembangan kognisi sampai akhirnya proses berpikir anak menyamai proses berpikir orang dewasa. Bermain bukan saja mencerminkan tahap perkembangan kognisi anak, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi ibu sendiri. Anak belajar menemukan dengan menggali segala sesuatu tahap masing-masing anak untuk membangun pengetahuannya. Yang kedua ada Vygotsky. Anak perlu mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhannya. Bermain adalah self-help tool. Seringkali keterlibatan anak dalam kegiatan bermain dengan sendirinya mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Yang ketiga ada Jeremy Brunner. Bermain berfungsi sebagai sarana pengembangan kreativitas dan fleksibilitas. Makna bermain lebih penting bagi anak daripada hasil akhirnya. Yang keempat ada Sutton Smith. Bermain adalah memudahkan transportasi simbolik kognisi anak sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas mental mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Siria. Oke, untuk selanjutnya yaitu teori dari Anna Fred, yaitu garis perkembangan berisi urutan tahap perkembangan anak dari ketergantungan menjadi mandiri, dari irasional menjadi rasional, dari hubungan yang pasif menjadi aktif dan realita. Selanjutnya menurut Singer, yaitu selaras dengan Fred dan Piaget dalam bermain
terutama bermain imajinatif, berfungsi sebagai kekuatan positif untuk perkembangan manusia. Selanjutnya menurut Bateson, bermain bersifat paradoksal karena tindakan yang dilakukan anak saat bermain tidak sama artinya dengan apa yang mereka maksudkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya menurut Maslow, kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, menurut Erik Erikson, anak perlu dikembangkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan lingkungannya, kemandirian, inisiatif, dan ketekunannya. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia Siria. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penggunaan pendekatan BCCT yang akan dijelaskan oleh Saudari Meli dan Ersa. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan BCCT. Secara garis besar, pendekatan BCCT itu bertujuan untuk mendukung segala aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Menurut Mursyid dalam Damuin mengatakan bahwa BCCT itu memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk merangsang melalui bermain yang lebih terarah dan merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir untuk menggali pengalamannya sendiri. Dalam buku Fitria 2020, pendekatan BCCT juga nilai dasar dalam kehidupan, nilai etika, nilai moral, dan nilai sosial. Nah, adapun tujuan pendekatan BCCT itu secara rinci menurut Amina seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah. Nah, yang kedua ada menciptakan pembelajaran yang merangsang anak untuk saling aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Atau juga bukan sekedar perintah, meniru, atau menghafal. Operasional yang di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama guru, sehingga lebih mudah diikuti, terutama untuk para pemula. Yang keempat, ada proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran itu lebih penting daripada hasil. Sekian dari oleh Meli Melawati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pendekatan BCCT yang berikutnya, yaitu siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Nah, yang keenam, memposisikan guru hanya sebagai pengaruh dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center, dan penceramah dalam strategi belajar, karena di sini metode ini adalah metode siswa yang menjadi center untuk belajar itu. Yang ketujuh yaitu meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan kembangan selanjutnya. Nomor 8 yaitu terjalin kerjasama, saling menunjang antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru yang kreatif. Yang berikutnya, membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar sampai tingkatan
joy of discovery atau tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Elsa dan Meli yang telah menjelaskan. Nah, sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami di kelompok 2 mengenai perkembangan BCCT. Selanjutnya adapun kesimpulan dari BCCT ini. BCCT atau Buy-in Center and Circle Time. Nah, merupakan salah satu konsep belajar sambil bermain, di mana anak berperan aktif dalam mengeksploitasi pengetahuannya yang dihubungkan dengan keseharian anak melalui sentra-sentra pembelajaran. Di Indonesia, BCCT ini lebih dikenal dengan selling atau sentra lingkungan. Nah, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan 4 pijakan yang telah tadi saya jelaskan, yaitu pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan lingkungan main, pijakan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pengalaman main setiap anak, dan pijakan pengalaman setelah bermain. Nah, teori BCCT berlandaskan pada pandangan atau pendapat para tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Vygotsky, Jerome Barner, Sutton Smith, Anna Ford, Singer, Bateson Maslow, Erik Erikson. Nah, pendekatan ini juga memiliki tujuan yang sangat penting untuk mengembangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti kecerdasan, nilai-nilai dasar, kemampuan dasar, peningkatan kualitas pembelajaran yang dinamis, di mana anak lebih aktif dan terjalin kerjasama dengan guru dan yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 mengenai pengembangan BCCT di mata kuliah pengembangan sentra. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila akan bertanya, silakan saja untuk bertanya di link yang telah Ibu sediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.